Selamat datang di channel Indonesia Hari Ini. Channel yang membahas berbagai informasi mengenai sejarah di Indonesia dan dunia. Sebagai seorang umat manusia yang beragama Islam secara umum pastinya akan tahu mengenai kisah-kisah Nabi yang selalu diceritakan ketika mendengar ceramah agama. Baik itu di masjid, sekolah, ataupun tempat lainnya yang sedang mengadakan acara keagamaan. Kali ini kita akan mencari tahu fakta sejarah tentang Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman adalah salah satu nabi yang sangat dihormati dalam agama Islam. Serta dikenal sebagai raja yang adil, bijaksana, dan memiliki keistimewaan luar biasa. Ia adalah putra dari Nabi Daud dan menggantikan ayahnya sebagai raja atas kerajaan Israel. Nabi Sulaiman, yang juga dikenal sebagai Salomo dalam bahasa Ibrani, adalah putra Nabi Daud dan raja ketiga kerajaan Israel setelah Saul dan Daud. Selain dikenal sebagai pemimpin bijaksana, ia juga membangun Baitul Maqdis yang menjadi pusat spiritual dan budaya. Nabi Sulaiman dikenal sebagai raja yang kaya raya. Para ilmuwan arkeologi kini mengatakan bahwa sumber kekayaannya Nabi Sulaiman ternyata bukan emas. Penemuan arkeologi mengungkap tambang kuno di Lembah Timna, Israel Selatan. Temuan ini mengungkap salah satu sumber kekayaan Nabi Sulaiman, yang memerintah sekitar 3.000 tahun lalu. Kekayaannya yang luar biasa, termasuk sumber daya dari tambang tembaga di Lembah Timna, menambah aura legendarisnya. Tambang yang ditemukan para arkeolog tersebut, diyakini memainkan peran penting dalam memproduksi tembaga. Tembaga adalah logam yang sangat bernilai pada zamannya, sekaligus menjadi bukti inovasi manusia di era itu. Ekskavasi di Lembah Timna dimulai pada tahun 1964. Para arkeolog menemukan jaringan terowongan kompleks yang diyakini digali oleh pekerja di bawah kepemimpinan Nabi Sulaiman. Tambang yang dikenal sebagai Tambang Raja Sulaiman, ini terletak di Gurun Negev, Israel Selatan, dan menjadi pusat pengolahan biji tembaga kuno. Tambang ini mengalami puncak produksi selama pemerintahan Nabi Sulaiman. Menariknya, tambang ini tidak menghasilkan emas atau perak, tetapi biji tembaga, logam yang sangat mahal pada masa itu. Semua limbah ampas biji hitam yang kami temukan merupakan sisa dari proses peleburan. Ini adalah bukti penting untuk produksi tembaga skala besar di Timna, jelas Prof. Ben Yosef. Pada era kuno, tembaga menjadi komoditas paling berharga. Dr. Muhammad Najar dari Friends of Archaeology of Jordan, menyatakan bahwa status tembaga saat itu serupa dengan minyak bumi dalam peradaban modern. Manusia zaman itu tidak bisa melakukan apa-apa tanpa tembaga. Seperti kita sekarang yang bergantung pada minyak bumi, katanya. Tembaga adalah kunci dalam revolusi teknologi pada masa itu. Dengan teknik peleburan yang membutuhkan suhu hingga 1000 derajat Celcius. Logam ini diolah menjadi alat, senjata, dan berbagai kebutuhan manusia. Dr. Najar menggambarkan proses ini sebagai lompatan kuantum dalam sejarah manusia. Penemuan di Lembah Timna bukan hanya mengungkap sumber kekayaan Nabi Sulaiman, tetapi juga menggambarkan pentingnya tembaga dalam membentuk peradaban. Teknologi pengolahan logam yang kompleks ini mencerminkan kecerdasan dan keterampilan manusia kuno. Melalui penemuan ini, kita kembali diingatkan akan inovasi yang menjadi fondasi perkembangan umat manusia hingga saat ini. Di dalam Al-Quran, Nabi Sulaiman dikenal memiliki kemampuan luar biasa yang diberikan oleh Allah. Nabi Sulaiman diberi kemampuan untuk berbicara dan memahami bahasa binatang. Di dalam Al-Quran, terdapat kisah mengenai burung hudud yang melaporkan kepada Nabi Sulaiman tentang kerajaan Ratu Balkis. Nabi Sulaiman juga bisa berkomunikasi dengan berbagai jenis binatang, seperti semut dan lebah, yang menjadikan komunikasi antara manusia dan makhluk hidup lainnya sangat unik. Nabi Sulaiman juga diberi kekuasaan untuk mengendalikan angin. Angin yang dikuasainya bisa berjalan dengan kecepatan sangat tinggi, dan membawa kapal-kapal besar melintasi lautan. Dengan kekuatan ini, Nabi Sulaiman dapat melakukan perjalanan jauh dengan cepat. Selain itu, salah satu mukjizat Nabi Sulaiman adalah kemampuannya untuk memerintah dan mengendalikan jin. Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Sulaiman untuk memerintah jin-jin yang membantu Nabi Sulaiman, termasuk untuk membangun berbagai bangunan besar seperti Istana Megah dan Masjid Al-Aqsa. Jin-jin ini juga membantu Nabi Sulaiman dalam berbagai tugas, seperti mengangkat barang berat dan menggali sumur. Nabi Sulaiman juga memiliki pasukan burung yang dipimpin oleh burung hudud. Burung-burung ini tidak hanya membantunya dalam hal komunikasi, tetapi juga dalam hal pengintaian dan menyampaikan pesan.
Burung hudud juga memainkan peran penting dalam pertemuan Nabi Sulaiman dengan Ratu Balqis. Salah satu kisah terkenal dalam Al-Quran adalah ketika Nabi Sulaiman mendengar percakapan semut yang memperingatkan teman-temannya untuk masuk ke dalam liang agar tidak terinjak oleh pasukan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman pun tersenyum mendengar perkataan semut itu. Ia pun bersyukur atas kemampuan yang diberikan Allah kepadanya. Pertemuan antara Ratu Balqis dan Nabi Sulaiman adalah salah satu kisah yang sangat menarik dan penuh pelajaran dalam Al-Quran. Kisah ini dapat ditemukan dalam surah An-Naml ayat 38-44. Cerita ini mengisahkan bagaimana Nabi Sulaiman mengajak Ratu Balqis untuk menerima ajaran Islam dan menyerahkan kerajaan Saba kepada Allah. Ratu Balqis adalah penguasa kerajaan Saba, sekarang Yaman, yang dikenal karena kecerdasan, kebijaksanaannya, dan kekuasaannya. Pada suatu hari, burung hudud melaporkan kepada Nabi Sulaiman bahwa di kerajaan Saba ada seorang ratu yang memerintah. Tetapi rakyatnya menyembah matahari dan bukan Allah. Nabi Sulaiman, yang memiliki kekuasaan luar biasa dari Allah, memutuskan untuk mengirimkan surat kepada Ratu Balqis sebagai ajakan untuk menyerahkan diri kepada Allah. Nabi Sulaiman mengirimkan surat kepada Ratu Balqis yang berisi ajakan untuk menyembah Allah yang Maha Esa dan mengikuti petunjuknya. Surat ini disampaikan oleh burung hudud, yang memiliki kemampuan untuk terbang cepat dan membawa pesan-pesan penting. Isi surat tersebut adalah, sesungguhnya ini adalah surat dari Sulaiman, dan sesungguhnya isinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Janganlah kamu sekalian meninggalkan aku dan datanglah kepadaku dengan menyerahkan diri. Surat An-Naml, ayat 30-31. Ratu Balqis menerima surat tersebut, dan ia merasa sangat terkejut serta ragu. Sebagai seorang ratu yang berkuasa, ia merasa perlu untuk berpikir matang-matang, dan tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Sebelum memutuskan apa yang harus dilakukan, Ratu Balqis mengundang para penasihatnya untuk berkonsultasi. Ia ingin memastikan bahwa ajakan Nabi Sulaiman bukanlah sebuah penipuan atau ancaman. Ratu Balqis memutuskan untuk mengirimkan hadiah-hadiah yang sangat berharga kepada Nabi Sulaiman. Ia berharap agar Nabi Sulaiman menerima hadiah-hadiah itu, dan membatalkan niatnya untuk datang ke kerajaan Saba. Hadiah-hadiah tersebut berupa harta benda, emas, dan berbagai barang mahal, sebagai tanda penghormatan dari Ratu Balqis. Namun, Nabi Sulaiman menolak hadiah tersebut dengan tegas. Ia mengatakan bahwa apa yang dimilikinya jauh lebih besar dan lebih berharga dari semua hadiah duniawi itu. Apa yang diberikan kepadaku adalah lebih baik daripada apa yang kamu berikan kepadaku. Kamu lebih baik pulang saja kepada mereka, dan kami akan datang dengan pasukan yang tidak bisa kamu lawan. Surat An-Naml, ayat 38-39. Nabi Sulaiman menegaskan bahwa kekuasaan yang dimilikinya adalah karena pertolongan Allah, dan bukan karena harta benda. Ratu Balqis, yang merasa terpukul dengan penolakan hadiah-hadiah tersebut, akhirnya memutuskan untuk mengunjungi Nabi Sulaiman. Beliau datang dengan membawa beberapa utusan dan pasukannya. Ketika Ratu Balqis tiba di istana Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman sudah mempersiapkan sebuah ujian besar untuknya. Salah satu mukjizat yang paling menakjubkan dalam kisah ini adalah ketika Nabi Sulaiman memerintahkan pasukannya, yang terdiri dari jin, burung, dan manusia, untuk memindahkan singgasana Ratu Balqis ke istana Nabi Sulaiman sebelum kedatangannya. Singgasana tersebut adalah singgasana yang terbuat dari emas dan perhiasan yang sangat indah. Nabi Sulaiman meminta salah seorang jin untuk membawa singgasana tersebut sebelum Ratu Balqis tiba. Dan salah seorang jin yang kuat berhasil membawanya dalam waktu yang sangat singkat. Ketika Ratu Balqis tiba dan melihat singgasana yang ada di istana Nabi Sulaiman, beliau sangat terkejut karena singgasana itu sangat mirip dengan singgasana miliknya. Nabi Sulaiman kemudian menunjukkan kepadanya bahwa segala yang ada di dunia ini adalah milik Allah, dan bahwa kekuasaan yang dimiliki Nabi Sulaiman adalah pemberian dari Allah semata. Ini adalah salah satu bukti besar dari kebesaran Allah dan mukjizat yang diberikan kepada Nabi Sulaiman. Melihat keajaiban-keajaiban yang terjadi di hadapannya, serta mendengar penjelasan Nabi Sulaiman tentang kebesaran Allah, hati Ratu Balqis pun tersentuh. Beliau mulai menyadari bahwa selama ini ia dan rakyatnya telah menyembah matahari. Dan ini adalah bentuk kesalahan yang harus diperbaiki. Ketika Nabi Sulaiman mengungkapkan bahwa kerajaan dan kekuasaan yang dimilikinya adalah karunia dari Allah, Ratu Balqis pun menyadari bahwa hanya Allah yang pantas disembah.
Ia pun mengakui kebesaran Allah dan menerima ajakan Nabi Sulaiman untuk beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ratu Balkis akhirnya mengakui bahwa ia telah salah dalam menyembah selain Allah dan bertekad untuk bertobat. Ia juga memutuskan untuk memeluk Islam dan menyerahkan kerajaan Saba kepada Allah. Masjid Al-Aqsa di Yerusalem dipandang sebagai bagian dari kompleks besar yang dikelola dan dibangun oleh Nabi Sulaiman. Beliau dikenal memiliki kekuasaan besar dan mampu memerintah dengan sangat bijaksana serta meskipun tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Quran bahwa Nabi Sulaiman yang membangun Masjid Al-Aqsa. Namun ada beberapa hubungan dalam narasi yang lebih luas tentang Yerusalem dan Nabi Sulaiman, yang dapat memberi gambaran tentang kedekatannya dengan tempat tersebut. Nabi Sulaiman juga sangat terkait dengan Bait Suci Temple of Solomon yang sangat terkenal dalam tradisi Yahudi. Dalam tradisi Yahudi, bait suci pertama yang dibangun oleh Nabi Sulaiman di Yerusalem adalah struktur besar yang menjadi pusat ibadah bagi bangsa Israel. Bait suci ini dihancurkan pada tahun 586 SM oleh pasukan Babilonia, dan kemudian dibangun kembali pada masa pemerintahan Raja Herodes. Meskipun masjid yang ada saat ini di Kompleks Al-Aqsa tidak secara langsung identik dengan bait suci Sulaiman. Salah satu hubungan penting antara Masjid Al-Aqsa dan Nabi Sulaiman adalah melalui peristiwa Isra dan Miraj yang terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW. Isra dan Miraj adalah perjalanan malam Nabi Muhammad dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Kemudian dilanjutkan dengan Miraj, kenaikan ke langit untuk bertemu Allah. Menurut keyakinan Islam, peristiwa ini menunjukkan pentingnya Masjid Al-Aqsa sebagai tempat yang sangat sakral dalam sejarah Islam. Masjid ini menjadi tempat yang diimani sebagai lokasi di mana Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan dari bumi ke langit. Meskipun pada masa Nabi Muhammad, Masjid Al-Aqsa sudah ada, namun tradisi mengaitkan tempat tersebut dengan Nabi Sulaiman, karena Masjid Al-Aqsa diyakini sebagai tempat yang sangat dihormati. Masjid Al-Aqsa, yang berlokasi di Yerusalem, memiliki kedudukan penting dalam sejarah spiritual. Nabi Sulaiman sebagai seorang nabi yang diberikan hikmah dan kekuasaan dari Allah sangat dihormati dalam konteks pembangunan dan pemeliharaan tempat-tempat ibadah. Dalam hal ini, Masjid Al-Aqsa menjadi simbol bukan hanya untuk umat Islam, tetapi juga untuk umat Yahudi dan Kristen, masing-masing dengan pemahaman dan penghormatan mereka sendiri terhadap tempat tersebut. Dalam berbagai riwayat, dijelaskan bahwa Nabi Sulaiman membangun Baitul Maqdis, tempat suci, yang banyak diyakini sebagai cikal bakal dari kompleks Masjid Al-Aqsa. Baitul Maqdis dalam konteks ini adalah istilah yang digunakan untuk menyebut tempat suci di Yerusalem, yang kemudian menjadi lokasi berdirinya Masjid Al-Aqsa dan Qubat As-Sakrah. Keistimewaan Nabi Sulaiman tidak hanya terletak pada kekuatan dan kebijaksanaannya, tetapi juga pada sifatnya yang selalu berusaha untuk menegakkan keadilan dan kedamaian. Ia selalu mengajarkan kepada umat manusia untuk selalu bersyukur kepada Allah, menjalani kehidupan dengan adil, dan menggunakan kekuasaan yang diberikan untuk kebaikan. Salah satu kisah terkenal dari Nabi Sulaiman adalah ketika ia mengadili dua wanita yang berselisih mengenai seorang anak. Nabi Sulaimanlah yang memutuskan sengketa antara dua ibu yang memperebutkan seorang bayi. Tindakan Nabi Sulaiman ini merupakan salah satu contoh kebijaksanaan Nabi Sulaiman dalam mengadili suatu perkara. Kisah ini dikenal dalam Al-Quran, tepatnya dalam surah Al-Anbiya, ayat 78-79. Dan juga sering diceritakan dalam berbagai literatur Islami. Suatu hari, ada dua wanita datang kepada Nabi Sulaiman untuk meminta keputusan dalam sebuah masalah yang sangat serius. Kedua wanita tersebut masing-masing mengatakan bahwa mereka adalah ibu dari seorang bayi. Mereka saling bertengkar dan tidak ada yang bisa membuktikan dengan jelas siapa ibu asli dari bayi tersebut. Kedua wanita itu akhirnya datang kepada Nabi Sulaiman. Masing-masing mengaku bahwa bayi yang ada dalam sengketa adalah anak mereka. Salah satu wanita berkata bahwa bayi itu adalah anaknya. Sementara wanita yang lain juga menyatakan hal yang sama. Tidak ada saksi atau bukti yang cukup untuk membuktikan ucapan mereka. Ini adalah sebuah situasi yang sulit bagi Nabi Sulaiman. Karena dua orang ibu memiliki hak atas seorang anak yang sama. Nabi Sulaiman yang dikenal sangat bijaksana dan memiliki kemampuan luar biasa, mencoba untuk memahami keadaan tersebut dengan sangat teliti. Akhirnya Nabi Sulaiman memutuskan untuk menguji kedua wanita tersebut. Beliau mengusulkan untuk membelah bayi itu menjadi dua bagian, agar masing-masing ibu mendapatkan setengah dari bayi tersebut.
Menurut Nabi Sulaiman dengan cara ini keduanya akan mendapatkan bagian yang adil. Nabi Sulaiman berkata, ambil pisau, dan belah bayi ini menjadi dua bagian, berikan satu bagian kepada masing-masing ibu. Surat Al-Anbiya ayat 79. Ketika mendengar keputusan tersebut, ibu asli dari bayi itu segera merespon dengan sangat cepat. Ia langsung mengatakan bahwa ia rela melepaskan haknya untuk anak tersebut asalkan bayi itu tetap hidup dan tidak dibunuh. Ia bahkan siap menyerahkan bayi itu kepada wanita yang mengakui sebagai ibu. Selama bayi itu tidak dibunuh. Melihat reaksi ini, menunjukkan bahwa ia adalah ibu asli yang sangat mencintai anaknya dan tidak ingin melihatnya terluka atau mati. Sebaliknya, wanita yang bukan ibu asli anak tersebut, hanya ingin memiliki bayi itu untuk dirinya, dan tidak menunjukkan penolakan terhadap keputusan tersebut. Ia justru menerima jika bayi itu dibelah dua, karena ia tidak begitu peduli apakah bayi itu hidup atau mati. Melihat reaksi kedua wanita tersebut, Nabi Sulaiman dengan bijak langsung menyadari siapa ibu yang sebenarnya. Ibu yang rela melepaskan haknya untuk menyelamatkan bayi itu adalah ibu yang sebenarnya. Nabi Sulaiman kemudian memutuskan untuk menyerahkan bayi itu kepada wanita yang menunjukkan kasih sayang dan kepedulian yang mendalam terhadap bayi tersebut. Nabi Sulaiman berkata, bayi ini adalah anakmu. Surat Al-Anbiya ayat 79. Dengan kebijaksanaannya, Nabi Sulaiman berhasil memutuskan siapa ibu kandung anak itu. Salah satu kisah yang paling terkenal adalah pembangunan Masjid Al-Aqsa, yang dipercayakan kepadanya untuk dibangun atas perintah Allah. Masjid Al-Aqsa memiliki hubungan yang sangat erat dengan Nabi Sulaiman. Baitul Maqdis adalah nama yang merujuk pada tempat suci yang terletak di Yerusalem, yang dianggap sebagai salah satu tempat yang sangat penting dalam sejarah agama-agama Abrahamik yaitu Islam, Kristen, dan Yahudi. Dalam Islam, Baitul Maqdis sering digunakan untuk merujuk pada Masjid Al-Aqsa dan kompleks tempat ibadah di Yerusalem, yang juga meliputi Qubat As-Sakrah, Dome of the Rock. Baitul Maqdis dalam bahasa Arab berarti, rumah yang suci, atau tempat yang diberkati. Dalam konteks Islam, nama ini merujuk pada tempat yang suci di Yerusalem, yang terdiri dari Masjid Al-Aqsa dan Qubat As-Sakrah. Nama ini juga digunakan dalam tradisi Yahudi dan Kristen, meskipun makna dan penafsirannya dapat bervariasi dalam setiap agama. Baitul Maqdis adalah tempat yang sangat penting dalam sejarah dan spiritualitas umat Islam. Berikut ini adalah hal-hal yang menghubungkan Baitul Maqdis dengan agama Islam. 1. Tempat terjadinya peristiwa Isra dan Miraj. Salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah Islam adalah Isra dan Miraj, yang terjadi pada tahun ke-10 pada Nabi Muhammad SAW. Dalam peristiwa ini, Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjid Al-Aqsa di Yerusalem, Baitul Maqdis dalam perjalanan malam Isra. Kemudian beliau naik ke langit dalam peristiwa Miraj. Baitul Maqdis menjadi tempat di mana Nabi Muhammad SAW memimpin salat bersama para nabi lainnya sebelum Miraj. Allah berfirman dalam surah Al-Isra, ayat 1. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa, yang kami berkahi sekelilingnya, agar kami memperlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kekuasaan kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Masjid Al-Aqsa, yang merupakan bagian dari kompleks Baitul Maqdis, adalah salah satu masjid yang paling suci dalam Islam setelah Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Masjid ini dikenal sebagai masjid ketiga yang paling suci dalam agama Islam. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, janganlah kalian bepergian kecuali ke tiga masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan keutamaan Baitul Maqdis dan Masjid Al-Aqsa sebagai tempat yang sangat dihormati dalam Islam. Sebelum perintah untuk menghadap Ka'bah di Mekah sebagai kiblat, umat Islam pertama kali diperintahkan untuk menghadap ke Baitul Maqdis Yerusalem dalam salat. Perubahan kiblat ini terjadi sekitar 16-17 bulan setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Sebagaimana tercatat dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah, ayat 144. Masjid Al-Aqsa dianggap sebagai tempat yang sangat sakral, dan salah satu hubungannya dengan Nabi Sulaiman adalah melalui pembangunan tempat ibadah yang sangat besar dan megah di Yerusalem. Nabi Sulaiman selalu memberikan contoh keteladan dalam hal kebijaksanaan, keadilan, kepemimpinan yang bijaksana, rasa syukur, rendah hati,
dan kemampuan untuk menghargai dan mendengarkan makhluk lain. Beliau mengajarkan kita untuk selalu menggunakan ilmu dan kekuasaan yang dimiliki dengan cara yang benar dan untuk kebaikan bersama.